Shalom siswa kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nats Alkitab kita terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari sini kita bisa melihat bahwa dasar pertumbuhan keluarga Kristen adalah di dalam Kristus. Dan pertumbuhan keluarga Kristen adalah ke arah Kristus. Bagaimana agar keluarga Kristen bertumbuh ke arah Kristus? Tentunya keluarga Kristen harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, keluarga Kristen juga harus hidup melakukan firman Tuhan, yaitu dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga keluarga Kristen mampu bertumbuh secara holistik. Secara holistik artinya bertumbuh di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani, ataupun aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita pikirkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia. Banyak orang seringkali mengatakan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang kaya secara materi, memiliki banyak sekali uang, hartanya melimpah, rumahnya besar, mewah, bahkan fasilitas apapun ada di dalamnya. Namun, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah itu semua dapat menjamin kebahagiaan sebuah keluarga? Ternyata pada kenyataannya tidak. Oleh karena itu, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga Kristen adalah sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan juga pembentuk keluarga. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka keluarga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai godaan dunia ini. Dengan adanya sikap takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, setiap keluarga dimampukan untuk tetap kuat menghadapi berbagai ujian dan tantangan dunia ini. Oleh karena itu, kebahagiaan yang dimiliki oleh keluarga tidak akan mudah hilang atau lenyap ketika mengandalkan Tuhan. Pertumbuhan di dalam keluarga harus dimulai dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Setiap anggota keluarga mampu mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Yang pertama, apakah setiap anggota keluarga sudah mengalami pertumbuhan fisik dengan maksimal? Hal ini ditandai dengan kekuatan secara jasmani. Kekuatan secara jasmani dimulai dengan pola hidup yang sehat, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Sehingga setiap anggota keluarga mengalami pertumbuhan fisik ataupun jasmani dengan baik. Yang kedua adalah pertumbuhan atau kematangan intelektual. Hal ini didapatkan melalui proses belajar seumur hidup. Belajar bukan hanya secara teori, tapi belajar secara praktek dalam kehidupan setiap hari. Kecerdasan bukan hanya menyangkut kognitif atau secara pengetahuan saja, tetapi kecerdasan seseorang adalah ketika dia mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia pikirkan dan dia lakukan. Yang ketiga adalah pertumbuhan atau kematangan emosi. Kematangan emosi ditunjukkan dengan kemampuan seseorang di dalam mengendalikan emosi dan dirinya. Sehingga apapun yang dia alami dan rasakan, dia mampu mengolahnya menjadi emosi yang baik dan positif. Yang keempat adalah perubahan sosial.
Perubahan sosial ditunjukkan dengan kemampuan seseorang bukan hanya bergaul dengan orang yang dia sukai atau kedekatan dengan seseorang, tetapi kemampuan seorang bisa bergaul dengan siapapun yang berbeda dengan dia. Itu menunjukkan bahwa seseorang dewasa secara sosial. Yang kelima adalah pertumbuhan spiritual. Hal ini menyangkut hubungan seseorang dengan Sang Pencipta atau Tuhannya. Pertumbuhan spiritual adalah modal dasar dalam pertumbuhan lainnya. Sehingga setiap pribadi harus sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terlebih di dalam iman Kristen, Tuhan Yesus Kristus sudah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Oleh karena itu, seharusnya kita memiliki pertumbuhan spiritual yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melihat pengertian keluarga yang bertumbuh. Kata bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh atau bertumbuh berarti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna, sedang berkembang dan menjadi besar. Jadi bertumbuh bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas. Bertumbuh bukan hanya bertambah banyak secara kuantitas, tetapi berkembang dan berbuah secara kualitas. Sehingga setiap keluarga bertumbuh berarti keluarga yang bertumbuh secara kualitas. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Karena apa? Karena setiap pribadi dalam keluarga memiliki keunikan masing-masing. Bertumbuh bukan hanya bertambahnya jumlah anggota keluarga. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, setiap keluarga harus hidup saling mengasihi dan saling menghormati, agar dapat menciptakan iklim atau suasana keluarga yang penuh damai. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dua hal ini harus dimiliki oleh setiap keluarga Kristen, sehingga setiap keluarga mampu bertumbuh, bukan hanya secara kuantitas atau jumlah, tetapi setiap keluarga mampu bertumbuh secara kualitas di dalam Kristus dan ke arah Kristus. Apa yang kita pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus memiliki pengertian lebih mengenal Dia, Tuhan kita, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih mentaati Dia. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen harus mengalami pertumbuhan secara rohani, semakin lebih mengenal Tuhan, semakin lebih mengasihi Tuhan, dan semakin lebih taat kepada Dia. Perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang A, terlihat ada pohon anggur beserta dengan buah-buahnya dan daun yang hijau dan ada ranting-rantingnya. Mari kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua berbeda dengan gambar yang pertama. Gambar yang kedua ini terlihat daunnya sudah mulai kecoklatan. Ranting-ranting juga sudah mulai layu dan buahnya hanya sedikit. Mari kita bahas lebih jauh bagaimana keluarga Kristen bisa bertumbuh. Keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah ditunjukkan dengan tiga hal yang penting
untuk menunjukkan pertumbuhan keluarga Kristen. Yang pertama adalah keluarga yang berakar, keluarga yang bertumbuh, dan yang ketiga adalah keluarga yang berbuah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di sana dikisahkan tentang pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur itu? Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita adalah ranting-rantingnya yang harus menghasilkan buah. Bertumbuh dan berbuah secara berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan memiliki akar kokoh yang kuat, yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan setiap ranting-rantingnya, sehingga menghasilkan buah. Lalu apa fungsi akar? Setiap keluarga Kristen harus berakar. Mari kita lihat apa sebenarnya fungsi akar. Yang pertama, akar mampu menjadikan tanaman bisa bertahan hidup. Karena akar mampu menyerap air dan zat-zat makanan untuk bertumbuh yang kemudian disalurkan ke batang, ke daun, dan setiap pohon pada akhirnya menghasilkan buah. Yang kedua, fungsi akar adalah memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Semakin akar itu merambat jauh ke tanah, semakin tanaman itu menjadi semakin kokoh dan kuat. Oleh karena itu, keluarga yang berakar di dalam Kristus memiliki pengertian. Yang pertama, keluarga senantiasa menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Tempat tinggal di sini berarti keluarga menjadikan firman Allah itu fondasi yang kokoh, yang kuat seperti akar. Yang kedua, keluarga senantiasa menyampaikan pengalaman iman. Setelah keluarga itu bertumbuh dalam firman Tuhan setiap hari, keluarga tersebut senantiasa menjadi berkat satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keluarga harus bertumbuh. Bertumbuh artinya berubah. Aspek pertumbuhan dalam keluarga meliputi yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga menjadikan Kristus dan karya keselamatan Kristus sebagai pegangan atau fondasi kehidupan setiap hari. Yang kedua adalah keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang melibatkan Tuhan, yang senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga apapun yang terjadi, mereka mampu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Yang ketiga, keluarga yang senantiasa mencari tuntunan Tuhan. Keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius dan rohani. Keluarga harus saling mendukung, saling menopang, saling mendorong agar setiap anggota keluarganya semakin kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang berbuah. Buah yang dihasilkan dalam keluarga artinya yang pertama, mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Artinya, setiap anggota keluarga mampu mengasihi satu dengan yang lainnya seperti kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan dan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, setiap anggota keluarga saling menerima dan memiliki komitmen untuk terus mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Dan yang ketiga, pengukuhan dan saling mendorong antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia dari Tuhan. Setiap anggota keluarga saling mensupport, saling mendorong, saling memantapkan setiap talenta atau karunia atau bakat yang Tuhan berikan, sehingga keluarga tersebut mampu dan terus menjadi berkat bagi banyak orang.
Bertumbuh di dalam bahasa Inggris diterjemahkan growth. Growth memiliki singkatan Go to God in Daily Prayer. Artinya, menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. R. Read God's Word every day. Membaca firman Tuhan setiap hari. Obey God moment by moment. Mentaati Allah setiap saat. Witness for Christ by our life and word. Memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Trust God every detail of our life. Mempercayakan setiap detil kehidupan kepada Allah. Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness. Membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita setiap hari. Para siswa sekalian, selamat bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Mazmur 1 ayat 1-6 dikatakan, orang benar diumpamakan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air, yang berdaun lebat, berbunga, dan berbuah pada musimnya.